Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sering, mungkin bukan sering ya, sesuatu yang tanpa kita sadari kadang-kadang itu mengganggu penampilan kita dan mungkin mengganggu orang lain juga di sekitar kita, yaitu bau mulut ya, bau mulut atau halitosis. Nah, sekarang bau mulut itu banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami suatu penyakit ya, karena ini ketidaknormalan dari dirinya sendiri. Tetapi biasanya bau mulut itu yang mencium bau tidak enak itu orang-orang di sekitar kita. Jadi orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi kita sebenarnya bau mulut itu sesuatu yang normal jika baunya tidak menyengat, tidak menyebabkan mengganggu orang lain. Tetapi jika sudah baunya menyengat, apalagi baunya itu sangat kuat dan sulit untuk dihilangkan. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Itu perlu ditangani, perlu diatasi, dan yang paling penting lagi harus tahu penyebabnya dulu supaya kita bisa mencari solusi berdasarkan penyebabnya itu. Nah, sekarang apa saja sih yang sering menyebabkan bau mulut? Jadi bau mulut itu yang paling sering disebabkan karena nomor 1, gigi kita kotor, ada sisa makanan. Jadi ada sisa makanan terselip di antara gigi itu sampai beberapa jam. Jadi kalau sudah 1 jam lebih, itu sudah mengalami pengasaman di dalam rongga mulut sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap, dan itu akan mengundang bakteri, dan bakterinya tadi akan menghasilkan bau yang khas juga. Jadi pertama giginya kotor ya. Jadi kalau gigi kotor solusinya ya sikat gigi setiap habis makan ya. Kemudian setiap habis makan dan sebelum tidur malam ya. Nomor 1 itu. Terus nomor 2 yang sering juga ada gigi lubang, tidak dirawat, tidak ditambal. Jadi gigi yang lubang itu, kalau giginya lubang, di kavitasnya, di lubangnya itu akan mudah sisa makanan masuk, tetapi akan sulit untuk dibersihkan. Dan kalau sudah menumpuk di situ, akan terjadi pengasaman tadi, dan itu menyebabkan mengundang kuman tadi untuk menikmati sisa makanan tadi ya. Sehingga kumannya akan menghasilkan bau yang tidak enak. Kemudian selain gigi yang berlubang, sisa akar yang tidak dicabut itu juga akan menyebabkan bau mulut. Karena apa? Terjadi pembusukan di situ. Prosesnya sama dengan gigi berlubang, berawal dari sisa makanan yang nempel di situ. Kemudian yang paling sering itu nomor 3 ya. Jadi giginya nomor 1 gigi kotor. Nomor 2 gigi kotor tuh ada debrisnya gitu ya, ada sisa-sisa makanan nempel di situ. Jadi kalau gigi yang bersih itu dia keset. Kalau yang sudah mulai ada bintik-bintiknya itu berarti kotor ya. Nomor 1 gigi kotor, nomor 2 gigi berlubang, nomor 3 ada sisa akar yang tidak dicabut. Kemudian yang nomor 4 itu lidahnya kotor. Lidahnya kotor. Kita sering mengabaikan lidah atau bahkan jarang atau bahkan tidak pernah disikat. Jadi lidah yang normal warnanya pink. Warnanya pink, jadi kalau warnanya lidah sudah agak putih, kemudian atau abu-abu, bahkan putihnya pekat, nah itu berarti lidahnya kotor. Bahkan ada yang menyebabkan sampai berjamur di lidahnya. Itu kandidasis ya, jadi ada penyakit yang di dalam rongga mulut, bisa di lidah, bisa di mukosa mulut yang lain, itu berawal dari lidah kotor kemudian menyebabkan kandidasis tadi. Jadi
berjamur ya. Kemudian setelah itu lidah kotor, kemudian ada jamur, kemudian ada radang di gusi. Jadi radang di gusi itu bisa karena sariawan atau ada sisa akar yang sampai mengalami pembusukan, jadi gusinya radang atau gusinya bengkak. Jadi itu ya. Kemudian sariawan lagi, jadi sariawan itu stomatitis atau radang pada mukosa gigi ya, mukosa mulut. Jadi sampai ada istilahnya ulcer. Ulcer itu luka ya di situ. Itu biasanya akan menjadi sarangnya kuman juga. Kemudian selain itu gigi palsu yang kotor. Gigi palsu yang kotor. Jadi gigi palsu walaupun buatnya di dokter gigi, kalau tidak dibersihkan itu akan menyebabkan bau yang tidak enak. Jadi gigi palsu, protesa gigi yang lepasan itu harus dilepas setiap tidur malam dan disikat dulu sebelum dan sesudahnya itu disikat. Jadi setiap kita sikat gigi, setiap habis makan kita sikat gigi palsunya juga dibersihkan, disikat ya. Kemudian kalau mau tidur malam, kita mau sikat gigi palsunya juga dibersihkan, disikat. Karena kalau tidak disikat, tidak dibersihkan, gigi palsunya akan menumpuk sisa makanan di situ. Biasanya warnanya agak putih-putih gitu. Nanti lama-lama dia berjamur, menyebabkan bau yang tidak enak juga. Bahkan akan berkerak ya. Seperti itu. Kemudian gigi palsu yang buatnya bukan di dokter gigi. Gigi palsu yang buatnya di tukang gigi, pokoknya bukan di dokter gigi. Itu bahannya saja sudah tidak standar, kemudian cara pembuatannya pun tidak terstandar juga, dan desainnya juga ya, desainnya itu asal-asalan, itu juga tidak terstandar. Jadi itu menyebabkan bau busuk. Jadi bau yang tidak enak. Kemudian, jadi kalau pada pasien-pasien yang seperti itu tuh ya biasanya jika berkunjung ke dokter gigi, waktu ini gigi palsunya dilepas gitu ya, kadang-kadang orangnya sudah pulang tapi baunya masih tertinggal di ruangan gitu ya. Kadang-kadang bahkan tidak mampu untuk dihilangkan dengan pengharum ruangan, jadi butuh waktu agak lama gitu ya. Kemudian ketujuh ya, ke-8 karena gigi palsu yang tidak buatnya di dokter gigi itu ya. Kemudian yang 9 adanya penyakit sistemik, salah satunya yang menyebabkan diabetes, kencing manis. Nah, pada kasus-kasus kencing manis yang agak tinggi itu biasanya baunya juga khas, apalagi ditambah dengan oral higiennya yang jelek, jadi kebersihan mulutnya tidak terjaga. Nah, itu akan menambah risiko untuk menyebabkan bau mulut ya, seperti itu. Kemudian yang menyebabkan bau mulut juga tidak enak, adanya kanker di rongga mulut. Jadi kanker di rongga mulut itu otomatis sudah akan menjadi sumber penumpukan sisa makanan. Selain itu, apalagi kanker itu berjalannya cepat ya. Biasanya sampai menimbulkan pecahnya pembuluh darah atau yang bisa dikenal dengan cauliflower. Jadi dagingnya itu di rongga mulutnya dia seperti meletus gitu ya. Jadi itu juga menyebabkan bau mulut yang tidak enak. Kemudian yang sering juga menyebabkan bau mulut yaitu rongga mulut yang terlalu kering. Biasanya itu pada pasien-pasien kencing manis, biasanya produksi liurnya dia sudah menurun, sehingga di rongga mulutnya salivanya
produksinya sedikit dan menyebabkan rongga mulutnya kering. Jadi keringnya itu karena salivanya tadi berkurang. Berbeda dengan keringnya pada saat kita berpuasa. Pada saat kita berpuasa memang produksi air liur mungkin lebih menurun karena kita tidak aktivitas di dalam rongga mulut berkurang, tetapi produksinya itu tidak sehebat kalau rongga mulutnya yang kering yang disebabkan oleh penyakit-penyakit sistemik, salah satunya diabetes atau kencing manis. Jadi itu beberapa contoh penyebab bau mulut. Nah, yang paling sering lagi nih, yang tanpa kita sadari yaitu karang gigi. Karang gigi. Jadi karang gigi sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Karang gigi salah satunya efeknya yaitu bau mulut. Karena apa? Pada karangnya itu terjadi penumpukan mikroorganisme, penumpukan bakteri yang menghasilkan bau tidak sedap. Jadi itu beberapa contoh penyebab bau mulut. Jadi kita mengatasinya sesuai penyebabnya tadi. Kalau karang gigi ya dibersihkan sekali, minimal 6 bulan sekali. Kemudian kalau pakai gigi palsu, kalau sudah buatnya di dokter gigi, bahannya udah bagus, kebersihannya harus kita jaga. Kalau buatnya masih di tukang gigi ya segera diganti, segera dibuka, buatkan yang terstandar kesehatan. Kalau penyebabnya gigi lubang ya harus segera ditambal, kalau sisa akar harus segera dicabut. Kemudian kalau sariawannya segera diatasi, diobati, tingkatkan daya tahan tubuh supaya segera pulih. Kemudian kalau kanker masih stadium awal, sesuai stadiumnya ya, bisa dengan operasi seperti itu, bisa dengan kemo, bisa dengan teknik-teknik yang lain kayak gitu. Kemudian kalau karena lidah kotor, berarti lidahnya harus disikat juga ya, dibersihkan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih banyak. Yuk kita jaga kesehatan gigi dan mulut kita mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita tularkan pada anggota keluarga kita, mulai dari pasangan kita, pada anak-anak kita, seperti itu ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.